Perkembangan Islam di Indonesia oleh Rifka Nabila Ayuba. Inti materi, situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Strategi dakwah awal di Nusantara. Fase perkembangan Islam di Indonesia. Pada gambar ini kita melihat suasana pelabuhan pada masa awal, ketika kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah datang dan berlabuh di pesisir Nusantara. Kedatangan para pedagang ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa budaya, nilai, dan ajaran Islam. Masyarakat lokal tampak berinteraksi langsung dengan para pendatang, menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin bersifat terbuka dan damai. Melalui aktivitas perdagangan, pergaulan sehari-hari, serta keteladanan akhlak para pedagang Muslim, ajaran Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat. Inilah salah satu jalur utama masuknya Islam ke Indonesia, yaitu melalui perdagangan dan interaksi sosial, tanpa paksaan, melainkan melalui pendekatan yang persuasif dan beradab. 1. Kondisi masyarakat Nusantara pra-Islam. Kepercayaan dan agama sebelum Islam. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Indonesia menganut berbagai kepercayaan seperti agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan lokal seperti animisme dan dinamisme. Sistem sosial dan politik, masyarakat sudah memiliki sistem pemerintahan kerajaan dan kesultanan yang terorganisasi. Contohnya Kerajaan Majapahit, Kutai, dan Sriwijaya yang memiliki sistem administratif dan hierarki kerajaan. Perdagangan dan ekonomi, Indonesia terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil laut. Jalur perdagangan internasional dari Cina, India, dan Arab melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sudah aktif. Kebudayaan dan kesenian, seni dan budaya Hindu-Buddha berkembang pesat, terlihat dari candi-candi, karya sastra seperti Kakawin dan cerita pewayangan yang masih dikenal hingga kini. 2. Jalur masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat dan India, Islam masuk melalui para pedagang Muslim dari Gujarat dan daerah India lainnya sejak abad ke-13. Pedagang ini membawa agama dan budaya ke pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Teori Arab, pedagang dan ulama Arab yang bermazhab Syafi'i membawa ajaran Islam ke pesisir Indonesia, terutama melalui jalur perdagangan dan hubungan politik. Teori Persia, pedagang dan ulama Persia turut memperkenalkan Islam, khususnya ke daerah yang berdekatan dengan Persia, seperti Aceh dan pesisir timur Sumatera. Teori Cina, hubungan dagang dan budaya melalui pelaut dan penduduk asal Cina yang memeluk Islam berkontribusi dalam penyebaran agama ini di wilayah pesisir. Jalur perkawinan dan penyebaran budaya. Interaksi dan perkawinan campuran antara penduduk lokal dan pedagang Muslim memperkuat penyebaran Islam secara budaya dan agama. 3. Strategi dakwah awal di Nusantara. Perdagangan sebagai media dakwah. Pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui transaksi dagang, memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat yang aktif dalam aktivitas ekonomi ini. Perkawinan campuran. Ulama dan pedagang Muslim menikahi perempuan pribumi yang memeluk agama Hindu-Buddha, sehingga agama Islam secara perlahan masuk dan melembaga melalui keluarga campuran. Pendirian pesantren dan lembaga pendidikan. Ulama mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan budaya, yang sekaligus menjadi tempat penyebaran ajaran Islam secara lebih formal. Kesenian dan kebudayaan. Penggunaan seni seperti wayang dan gamelan oleh Wali Songo sebagai alat dakwah yang menarik perhatian masyarakat dan memperkenalkan ajaran Islam secara budaya. Pengaruh tasawuf. Pendekatan sufistik yang mengedepankan kedalaman spiritual, kesederhanaan, dan kedekatan dengan masyarakat, menjadikan Islam lebih mudah diterima. 4. Fase perkembangan Islam di Indonesia. Fase kedatangan pedagang Muslim, menandai masuknya Islam melalui jalur perdagangan dan perkawinan. Pada masa ini, Islam mulai dikenal dan diadopsi oleh masyarakat pesisir. Fase pembentukan kerajaan Islam.
Muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan Goa. Bentuk pemerintahan dan kekuasaan diwarnai dengan hukum dan adat Islam. Fase pelembagaan dan penyebaran luas. Islam mulai menyebar dari wilayah pesisir ke daerah pedalaman dan pegunungan. Peran ulama dan wali songo sangat besar dalam proses ini, selain dukungan politik dari kerajaan. Fase integrasi budaya dan kebudayaan. Islam menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan kebudayaan Islami khas Indonesia, seperti arsitektur masjid, seni kaligrafi, dan tradisi keagamaan. Ujian pemahaman materi. Peran utama para pedagang Muslim dalam proses penyebaran Islam di Nusantara adalah A. Menguasai pusat pemerintahan, B. Menyebarkan Islam dengan paksaan, C. Membentuk pasukan dakwah, D. Menunjukkan keteladanan akhlak dalam muamalah, E. Mengganti adat istiadat masyarakat. Interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal di pelabuhan menunjukkan bahwa penyebaran Islam berlangsung secara A. Tertutup dan terbatas, B. Cepat dan revolusioner, C. Terpaksa dan sepihak, D. Terstruktur dan formal, E. Damai dan bertahap. Faktor yang membuat ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada masa awal adalah A. Kesamaan bahasa, B. Kekuatan militer, C. Sikap ramah dan adab para pedagang Muslim, D. Tekanan dari penguasa, E. Larangan terhadap budaya lokal. Aktivitas perdagangan di pelabuhan pada masa awal Islam berfungsi sebagai sarana A. Penyebaran kekuasaan Islam, B. Penyeragaman budaya, C. Penghapusan adat lokal, D. Pertemuan dan pertukaran nilai budaya serta agama, E. Pembentukan kerajaan Islam. Gambar yang ditampilkan menggambarkan salah satu jalur utama masuknya Islam ke Indonesia, yaitu melalui A. Penaklukan wilayah, B. Pendidikan formal, C. Perdagangan internasional, D. Perkawinan kerajaan, E. Penyebaran politik. Soal, benar, salah. Benar atau salah? 1. Penyebaran Islam di Indonesia pada masa awal banyak dilakukan melalui jalur perdagangan laut. Jawabannya adalah benar. Nomor 2. Para pedagang Muslim menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara paksaan dan kekuatan militer. Jawabannya adalah salah. Nomor 3. Interaksi antara pedagang Muslim dan masyarakat lokal berlangsung dalam suasana damai dan terbuka. Jawabannya adalah benar. Nomor 4. Akhlak dan adab para pedagang Muslim menjadi salah satu faktor diterimanya Islam oleh masyarakat Nusantara. Jawabannya adalah benar. Soal terakhir, nomor 5. Proses masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara cepat dan tanpa melalui interaksi sosial. Jawabannya adalah salah. Sesi tanya jawab berakhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.